Anda masih ingat dengan peristiwa tornado api yang pernah terjadi di beberapa negara? Ya, beberapa waktu lalu, tornado pernah menerjang Australia, Amerika Serikat, Brazil, dan Jepang. Masyarakat Brazil menyebut fenomena tornado api ini sebagai api setan karena tornado api membakar seluruh lahan yang dilaluinya. Di Jepang, tornado api pernah terjadi pada 1983. Tornado maut ini menewaskan 38.000 jiwa hanya dalam waktu 15 menit. Dalam segmen eksperimen kali ini, tim On The Spot akan mencoba menjelaskan bagaimana terjadinya tornado api dari sebuah percobaan sederhana. Percobaan ini sangat berbahaya, hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa di bawah pengawasan profesional dan ahli di bidangnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tornado api adalah wadah penampang tahan panas, kapas, spiritus atau bahan bakar lainnya, alat pemutar, tabung dari kawat aluminium, dan pemantik api. Langkah pertama adalah masukkan kapas ke dalam wadah yang tahan panas. Kemudian basahi kapas dengan spiritus. Jika sudah cukup basah, letakkan wadah di atas alat pemutar. Bakar kapas dengan menggunakan pemantik api. Setelah kapas terbakar, putar wadah dari kecepatan rendah hingga ke kecepatan tinggi. Pada percobaan ini, api tidak naik, hanya berkobar seperti biasanya. Lalu bagaimana jika pemutar api ini kita tutup dengan tabung dari kawat aluminium? Ya, terciptalah sebuah tornado api. Ketika api berada di dalam tabung, api bisa naik ke atas. Mari kita coba dengan menggunakan wadah yang lebih besar. Apa yang akan terjadi? Ketika wadah semakin besar, api yang ditimbulkan juga semakin besar. Hasilnya, tornado api yang tercipta juga semakin tinggi hingga melewati tabung aluminium tersebut. Mengapa tornado api bisa terjadi? Pada percobaan pertama, api yang diputar tetap membara seperti biasa. Meskipun diputar, api tetap tidak mengalami perubahan. Ini karena oksigen untuk membakar api ada di segala arah, di sisi kanan, kiri, dan di atas. Nah, ketika tabung kawat ini mengurung api, udara menjadi terbatas. Dan ketika kita memutar tabung, udara di dalam tabung pun ikut berputar. Karena proses pembakaran tersebut, udara yang ada di dalam tabung cepat berubah menjadi karbon dioksida. Sedangkan oksigen hanya bisa mengalir dari atas tabung. Itulah sebabnya api semakin lama semakin tinggi bergerak ke atas untuk mencari oksigen. Udara yang berputar di dalam tabung juga membuat api bergerak berputar dan menciptakan pemandangan api vortex yang indah. Semakin cepat tabung diputar, semakin tinggi api memanjat ke atas. Ketika luas penampang api diperlebar, api pun semakin tinggi. Jadi, ada dua faktor yang menyebabkan api bisa semakin tinggi. Yang pertama adalah
semakin cepat putaran angin, api akan naik semakin tinggi. Gerakan sentrifugal yang tercipta dalam pusaran angin menekan api, sehingga api hanya bisa bergerak ke atas untuk mencari oksigen yang lebih banyak. Yang kedua adalah luas penampang api. Semakin luas penampang api, semakin besar bahan bakarnya, sehingga volume api yang diciptakan semakin besar. Ketika api ditekan oleh pusaran angin, api pun menjulang ke atas lebih tinggi. Percobaan ini terlihat indah ya pemirsa, tetapi pada kenyataannya, tornado api adalah sebuah bencana yang sangat merusak. Api yang berputar ini sangat sulit dipadamkan. Tercatat, tornado api dalam ukuran besar, kecepatannya bisa mencapai 160 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, tornado api dapat melahap sebuah pohon besar dalam hitungan detik. Temperatur udara di tengah tornado api bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Cukup panas untuk meleburkan tembaga.